Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang. Alhamdulillah, senang sekali saya Hansa Amira kembali bisa menyapa sahabat Alsifa semuanya dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Sahabat Alsifa, 1 jam ke depan insya Allah Hans akan menemani sahabat di momen talk show spesial ini, tentunya dengan narasumber yang super spesial juga yang akan berbagi tentunya ke ruang dengar sahabat Alsifa semuanya. Untuk sahabat dimanapun berada, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ataupun juga Telegram. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ataupun juga mungkin yang berkaitan dengan tema acara dan lain sebagainya, boleh dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Sahabat juga jangan lupa ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @elshifa_radio. Ada siapakah narasumber kita ataupun juga pemateri yang akan membagikan ya sebuah acara spesial yang tentunya bukan yang pertama kali, tapi untuk sahabat yang baru tahu atau sudah pernah mengikuti pasti akan lebih tertarik lagi ya. Kali ini sudah bersama dengan Hansa ada Teh Meli Anggraini ya, Humas dari Ada Jalan Pulang. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Teh Hansa. Terima Masya Allah. kasih sudah diundang kembali. Masya Allah, Alhamdulillah sama-sama. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik, sehat ya. sehat Hmm. alhamdulillah. Ini adalah kali keduanya ke LC Iya, Radio. betul. Ini kali Betul, kedua. kali kedua ya. Iya, betul. Karena sebelumnya juga sudah pernah mengenai apa yang akan dibagikan dari komunitas Ada Jalan Pulang. Betul. Kalau waktu di yang pertama itu sama Kang Utep Iya, ya, itu betul. membahas karena kita baru pertama kali Ada Jalan Pulang akan rilis tuh, akan pertama kali membuka atau memulai acara tuh baru kita promonya di sini. Sekarang di batch 5 juga kita di sini lagi. Masya Allah ya. Jadi memang untuk Subang sendiri sudah banyak ya followersnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sahabat Alsifa, untuk Anda yang sudah tahu pasti sudah mengetahui ya, dan ini ada acara kelima. Sekarang itu kelima Iya, ya? betul. Acara kelima yang diselenggarakan oleh komunitas Ada Jalan Pulang. Dan untuk Anda yang belum mengetahui, sebaiknya disimak apa itu komunitas Ada Jalan Pulang dan juga acara di batch kelima ini. Untuk Teh Meli nih, boleh disampaikan dulu sedikit mengenai singkatnya ya, mengenai Ada Jalan Pulang, terus acara di batch kelima ini apa gitu. Oke. Sebetulnya mungkin buat teteh-teteh, kalau dia ada jalan pulang manggilnya teteh-teteh salihah ya. Oh, Masya Allah. Mungkin kalau untuk teteh-teteh salihah semua yang sudah pernah atau sudah sering bahkan setiap bulannya datang ke Ada Jalan Pulang ke 1, 2, 3, dan 4 itu sudah mulai mengenal mungkin ya Teh, tapi mungkin ada juga yang baru bergabung atau baru mengetahui. Sedikit saya ceritakan kembali gitu. Ada Jalan Pulang ini sebetulnya konsepnya kajian Teh. Kita ingin membuat konsepnya kajian, tapi ada tujuan yang sedikit berbeda dengan kajian-kajian yang lain yang kita inginkan. Betul, yang umumnya yang kita inginkan si kajian Ada Jalan Pulang ini tuh jadi satu ruang aman dan hangat untuk kita berbagi gitu. Bertumbuh, dan bagi siapapun yang sedang dalam proses mengenali diri, kemudian memulihkan hati, ingin kembali mendekat sama Allah gitu, bahwa ya selalu ada jalan untuk pulang sejauh apapun kita melangkah gitu. Betul. Jadi bukan hanya tentang kajian, tapi ini gabungan antara kekuatan kajian Islam, kemudian pendekatan spiritual itu sudah pasti, ada edukasi yang ingin disampaikan, sampai ke healing mental dan psikologis yang ingin kita sampaikan gitu ke teteh-teteh salihah, khususnya di Subang, umumnya di seluruh Indonesia gitu. Masya Allah. Pengennya sih gitu ya. Jadi seperti tagline-nya, ada jalan pulang untuk setiap hati yang ingin kembali. Masya Allah ya. Ini jadi memang sasarannya untuk semua wanita muslimah. Betul, untuk akhwat. Karena kalau kita melihat di era sekarang ya, banyak hal-hal yang kadang, terutama untuk wanita yang usianya sudah 28 tahun ke atas mungkin, atau 25 tahun ke atas, dengan problematika hidup yang dar-der sekali gitu. Kadang suka merasa kok sendiri, kok saya terlalu istimewa apa dikasih ujian seperti ini sama Allah gitu. Ternyata ketika sudah berkumpul di Ada Jalan Pulang,
ya kamu nggak sendiri gitu. Betul, Masih Masya banyak Allah. yang mungkin lebih Mhm, daripada mhm, kamu atau mhm, yang mungkin hampir sama dengan kamu. mhm, Jadi mhm, nanti kamu akan menemukan atau teteh-teteh salihah semua akan menemukan teman-teman untuk berbagi, untuk sharing mhm, bahwa yuk sama-sama kita pulih mhm. gitu. Dan sekarang ini di batch kelima ini sudah ada berapa ratus teteh-teteh salihahnya nih? Kalau untuk bergabung di grup yang dari Ada Jalan Pulang 1 sampai dengan Mhm, keempat kemarin ya, itu mhm. sudah ada 700 Masya orang Allah. Subang. dengan Subang, Indramayu, Purwakarta, Bogor bahkan. Masya Allah. Iya, Luar biasa. Masya Allah sekali memang. Heeh, Antusiasme yang ditunjukkan sama teteh-teteh salihah itu heeh, gitu yang heeh. akhirnya bikin kita Lebih bersemangat. iya betul, harus Betul. terus gitu. Ada jalan pulang nih harus terus berjalan gitu teh. Betul. Karena memang ternyata banyak yang sangat membutuhkan ya. Iya betul, Kita butuh saling berangkulan gitu iya ya. betul. Heeh. Bahkan di Ada Jalan Pulang 4 kemarin di tanggal 11 Oktober yang Hmm. sebelum kelima ini kita laksanakan, itu ada satu teteh salihah dari Subang yang mengatakan bahwa Ada Jalan Pulang ini adalah rumah tempat saya kembali sebulan sekali gitu. Masya Allah ya. Akhirnya bikin kita jadi terharu sudah pasti ya teh. Heeh. Kita pasti Heeh, terharu. heeh. Akhirnya maksudnya sasaran dan tujuan yang kami inginkan itu sampai gitu kepada Heeh. peserta. Betul. Terharu itu sudah pasti dan membuat kita semakin bersemangat untuk oh ya ternyata Terus berlanjut. iya betul. Heeh. Seperti itu teh. Pasti. Kalau sudah sampai apalagi jumlahnya 700 ya, Masya Allah. Itu kalau berhenti pasti akan ada yang banyak kehilangan. Masya Kangen Allah. ya. Iya, pasti harus terus berlanjut. Ini karena Insya memang Allah. gerakan dakwah yang luar biasa juga Insya ya. Allah. Amin. Dan tentunya spesifikasi khusus untuk akhwatnya ini nih Iya betul. yang jarang ada. Iya. Iya sih. Yang jarang ada. Iya. Oke, kembali ke batch kelima nih yang Iya. akan diselenggarakan nih. Temanya tentang apa? Terus kemudian kegiatannya seperti apa? Boleh disampaikan teh? Nah di AJP kalau teteh salihah semuanya bilangnya AJP ya teh. Ah, AJP itu sebenarnya singkatan dari Ada Jalan Pulang gitu. betul. Jadi manggilnya AJP biar lebih mudah aja mungkin ya. Ah. Kalau di AJP 5 ini kenapa lebih spesial daripada AJP 1, 2, dan 3, 4? Karena kita menghadirkan narasumber yang memang sudah tidak sudah familiar lah gitu di kita semua. Kemudian ada kolaborasi antara edukasinya tadi yang saya bilang ada edukasi, ada gabungan kekuatan kajian Islam, pendekatan spiritual, kemudian ada healing mental dan psikologis. Ini kita gabungkan. Kalau di AJP 1 sampai 4 itu kan memang kajian dan healing mental dan psikologisnya saja gitu. Edukasinya ada, tapi seputar tentang keagamaan. Tapi kalau di AJP 5 ini si edukasinya lebih ke bagaimana kita sebagai perempuan harus berdaya, Betul. berdiri di kaki kita sendiri, membangun sebuah, ya bisa dikatakan membangun sebuah bisnis gitu. Karena kan narasumber kita di AJP 5 ini, Masya Allah, tabarakallah sekali gitu. Sebagai seorang perempuan memiliki kekuatan yang bisa menginfluence semua teteh-teteh salihah. Bagaimana ketika, makanya kenapa temanya menemukan kedamaian hakiki, merangkai iman, cita, dan cinta di tengah badai duniawi. Gitu. Masya Allah. Jadi berat sekali itu teh. Ya, sebetulnya sih ya. Tapi kalau misalkan kita mengambilnya dengan background dari keseluruhan pengisi acara, narasumber baik gestar, kemudian dari background teteh-teteh salihahnya juga semua gitu. Jadi kayaknya tema ini yang paling tepat gitu, bahwa kita tuh ya tetap harus merangkai iman, cita, dan cinta gitu. Meskipun kita dihantam disayang banget sama Allah melalui ujian gitu. Tapi kan kalau imannya sudah teguh gitu, cita dan cinta juga akan selaras gitu nantinya. Betul. Ini kan sudah terlaksana nih dari batch 1 sampai batch 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget itu ya, dengan peserta yang luar biasa juga ya. Dan sukses, lancar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira hikmah dari yang sudah dilaksanakan kemarin, terus kemudian sebagai Teh Meli sendiri gitu ya, sebagai penyelenggara, bagian dari penyelenggara gitu ya, hikmahnya apa, terus kemudian makna lebihnya itu yang dirasakan bagaimana gitu. Iya. Pertama sih kita jadi punya banyak saudara ya. Betul. Betul.
kita jadi punya banyak saudara, lebih banyak mengenal di Subang itu ternyata banyak teteh-teteh salihah yang memerlukan ruang aman untuk pulih gitu. Betul. Kemudian ada silaturahmi yang terjalin di luar AJP. Artinya ketika teteh-teteh salihah ini mengikuti AJP, ada juga yang komunikasinya sampai di luar. Akhirnya kita membangun satu komunikasi yang lebih daripada AJP gitu. Kemudian kalau hikmah secara spiritual sih saya jadi lebih memiliki empati yang lebih yang tadinya saya cuma berpikir cuma gitu aja. Betul. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena proses perjalanan yang dilalui saya dengan teteh-teteh salihah yang lain mungkin berbeda gitu. Betul. Saya tidak bisa menyepelekan udahlah gitu aja gitu, nggak bisa. Akhirnya kesayanya sendiri sebagai, ya bisa dikatakan sebagai pelaksana ya, meskipun kita di satu komunitas, saya jadi berpikir bahwa ternyata banyak loh yang butuh pulih, banyak loh yang ternyata mereka semua belum mendapatkan ruang aman untuk meluapkan. Karena kan sesi healing mental dengan psikologis ini biasanya dikaitkan dengan hipnoterapi ya Teh. Betul. Jadi ya di sanalah tempat mereka mencurahkan, akhirnya meluapkan apa yang mereka rasakan. Berat sepertinya gitu. Karena itu kalau sudah masuk sesi itu, kadang saya kalau tidak kuat pun suka sampai ikut nangis. Masya Allah. Suka sampai ikut menangis, dipeluk itu kayak terasa banget gitu, sampai bahwa saya tidak bisa, akhirnya saya sendiri gitu tidak bisa menyepelekan apa yang orang lain rasakan gitu. Karena biasanya setiap orang merasakan bahwa ujiannya yang paling berat gitu ya. Betul. Akhirnya ketika melihat ujian orang lain, cuma segitu saja. Betul. Padahal kan kamu tidak istimewa ya, semua orang diuji. Betul, dengan takarannya masing-masing. Betul. Hikmahnya itu mungkin ya, Masya Allah. Jadi kita bisa memandang lebih luas lagi gitu ya, atas musibah atau ujian orang lain gitu ya. Betul. Dan lebihnya, plusnya kita ada temen gitu ya. Iya betul. Nah, silaturahmi itu jadi setiap ketemu teteh AJP ya gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau saya sih lebih ke seneng punya banyak teman, punya silaturahmi yang baru dengan teteh-teteh salihah gitu. Jadi ya 1 bulan sekali itu benar bukan hanya peserta yang punya rumah untuk pulang, tapi kaminya juga sebagai pelaksana gitu. Akhirnya sebulan sekali senang banget ketemu sama teteh-teteh salihah ini. Sampai saya hafal, si teteh ini ada dari yang AJP 1 sampai dengan AJP 4. Gitu, ada. Iya, ada. Ada yang gak absen sekali itu dari AJP 1 sampai AJP 4. Saking butuh tempat dan wadah ya. Iya, betul. Masya Allah ya. Masya Allah sekali. Bermanfaat sekali Teh apa yang sudah dilakukan ya sampai saat ini. Ini mungkin baru 5, insya Allah mungkin sampai 505.000 dan amin ya Allah, amin. Seterusnya ya, Masya Allah. Dan semakin Indonesia menasional ya. Betul. Harapannya gitu. Jadi bisa memberikan rumah dan juga manfaat, khususnya memang di zaman sekarang ini juga masih banyak gitu wanita-wanita muslimah yang ujiannya luar biasa. Iya, betul. Apalagi di era teknologi modernisasi sekarang ini ya. Banyak yang udah mengurus rumah tangga, ya bekerja juga, ya plus gitu ya. Bebannya tuh kayak nggak bisa dilepas gitu ya. Makanya cocok banget ya wadahnya gitu ya. Nah, di batch kelima ini ada jalan pulang dengan tema menemukan kedamaian hakiki ya. Ini pasti dari batch 1 sampai batch 4 itu temanya beda-beda ya. Beda-beda, betul. Nah, menemukan kedamaian hakiki itu konsepnya seperti apa nih untuk lebih ininya? Konsepnya sebetulnya kembali lagi ya Teh, apa yang kita yang menjadi tujuan kita di awal ketika membuat ada jalan pulang ini, ya kita lillahi ta'ala aja gitu pengen awalnya. Ya karena memang sampai sekarang pun ya lillahi ta'ala aja gitu, karena kita pengen membuat satu komunitas yang memang wanita tuh tangguh sebetulnya gitu. Wanita tuh kuat sebetulnya dan saling menguatkan. Betul. Hanya dalam satu keadaan tertentu yang mereka kadang tidak bisa keluar atau belum bisa keluar, kesulitan untuk keluar dari hal itu gitu. Akhirnya kita konsennya adalah yuk kita bikin kajian yang
kita juga bisa memberikan healing mental sama teman-teman perempuan yang ada di Subang khususnya ya. Ya umumnya satu Indonesia saya pengennya tadi yang kayak Teteh bilang mungkin AJP 500, 1000. Amin ya. Jadi kenapa kedamaian hakiki di AJP 5 ini yang kita ambil? Karena ya kedamaian hakiki itu susah-susah gampang ya Teh. Kadang-kadang sudah merasa damai, tiba-tiba ada badai lagi. Betul. Kedamaian hakiki itu kan asalnya adalah dari keimanan kita sendiri. Kita yakin nggak nih, menerima nggak nih? Kadang kan kita suka sulit mencerna. Ini maksudnya apa nih Allah ngasih kayak gini tuh sama kita. Sampai akhirnya kita berontak, nggak mau gini nih ya Allah. Nggak mau yang ini gitu. Tapi ternyata ketika sudah dijalani, sudah dilalui, tanpa kita sadari, itu tuh lewat gitu aja. Apa ya solusinya gitu. Sampai kadang kita juga tidak tahu gitu. Betul. Tiba-tiba kita ya menerima saja gitu. Jadi karena kedamaian hakiki ini buah dari satu keimanan, akhirnya tema ini tuh menginspirasi kami bahwa ya kedamaian hakiki itu bukan yang tanpa masalah. Betul. Nggak mungkin hidup tidak ada masalah. Betul. Kan? Nah itu. Nggak mungkin sekali gitu. Setelah A pasti B, setelah B pasti C, begitu aja terus bergantian senang. Kadang bertubi-tubi. Iya, bersamaan. Bersamaan kadang seperti itu. Kadang kita menyelesaikan yang mana dulu gitu. Jadi kedamaian hakiki itu ya bukan yang tanpa masalah, tapi hati yang tetap tenang. Betul. Tetap insya Allah ikhlas walaupun badai ya tadi yang kata Teh Kansa bilang lagi bertubi-tubi datang ke kita gitu. Jadi relevan aja gitu dengan kebutuhan batin teteh-teteh salihah. Dan AJP hadir merangkul ya teteh-teteh salihah, sahabat Al-Syifa yang butuh ya wadah. Dan sebenarnya benar nggak sih kalau wanita itu didengarkan saja juga sudah cukup ya? Iya betul. Betul, nggak usah ditanggapi kadang kan ya. Kadang nggak ada solusi juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, asal 20.000 kata per hari itu keluar gitu kan ya. Jadi ya kedamaian hakikinya yang kita ambil ini akhirnya bisa kita temukan ya dengan mendekat sama Allah, dengan menerima takdir Allah gitu. Penuh keimanan dan rasa syukur ya tentunya. Jadi kurang lebih konsepnya isi kajiannya itu dengan menampilkan narasumber ya. Narasumber, terus kemudian selain kajian isi di dalamnya ada apa aja seperti hipnoterapi. Hipnoterapi kebetulan saya udah boleh menyebutkan narasumber. Boleh. Iya. Jadi kalau di AJP 1 sampai dengan 4 itu narasumbernya pasti satu dan itu berkaitannya pasti dengan hipnoterapinya langsung. Kebetulan di AJP 1 itu ketika saya pertama kali kesini promo itu ada Teh Garlica Maulidia. Kemudian yang di AJP 2 itu ada Uma Ilmia atau yang lebih dikenal dengan Uma Sejuta Pelukan. Masya Allah. Yang ketiga itu ada Teh Rinda Ginan atau yang dikenal dengan nama Ibu Inan. Kemudian 4 itu ada Ustazah Eliana dan beliau-beliau itu betul-betul wanita yang menginfluence, yang memberikan positive vibe sama teteh-teteh salihah semua untuk ya kenapa harus stuck? Ya kenapa harus tidak bisa keluar? Lepaskan dulu, berdamai dulu, kemudian melangkah lagi gitu. Betul. Nah jadi ini tuh yang akhirnya bikin kita kayaknya seru ya kalau menggabungkan beberapa. Ini spesialnya yang kelima. Iya betul, spesial. Karena memang Teh Kansa program juga sih dari kita. Jadi kita tuh pengennya per 6 bulan sekali kita menampilkan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi dari AJP 1, 2, 3, 4 sebetulnya harusnya nanti di AJP 6 ya. Tapi karena kita berpikir AJP 6 itu bulan Desember. Saya dan tim berpikirnya dan teman-teman di komunitas ada jalan pulang yang pelaksana ini Desember nih takut ada acara lain ini dan itu. Liburan, betul ada libur akhir tahun gitu, akhirnya kita tarik aja deh ke November tapi di akhir gitu. Nah kita tuh alhamdulillah dapat narasumber yang Masya Allah juga ya, karena yang pertama ini nanti kita akan diisi oleh Umi Pipik Dian Irhawati. Umi Pipik ini kan ustazah yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya ya. Istrinya almarhum. Betul. Ustaz Jeffrey ya. Istrinya almarhum Ustaz Jeffrey, kemudian nanti diisi oleh Teh Siska Felicia. Teh Siska Felicia ini adalah owner dari brand Yora Sarah yang kebetulan hari ini bajunya saya pakai. Masya Allah. Yang kebetulan beliau sendiri itu sudah memberikan support
Mhm. sama ada jalan pulang itu dari ada jalan pulang 1 sampai dengan ke-5, Masya Allah. Terima kasih Teh Siska Felicia dan tim Yura Sarah. Itu luar biasa sekali supportnya sampai akhirnya Nggak pernah absen. nggak pernah absen sama sekali Teh. Sampai akhirnya kita kami tuh berniat untuk Teh Siska ayolah naik gitu. Teman-teman di AJP pengen tahu loh owner Yura Sarah tuh yang mana gitu. Teh Siska tuh yang mana. Hanya sampai tahu bahwa oh ada brand Yura Sarah. Bahkan ada peserta di AJP yang oh saya baru tahu loh Yura Sarah itu dari AJP. Ada yang seperti itu. Ada yang memang sudah sering ikut live-nya gitu. Kebetulan jujur saya sendiri baru tahu Yura Sarah ketika bareng di AJP ini. Ternyata bagus banget value bisnisnya yang bisa di-sharing gitu. Akhirnya kita ajak Teh Siska Felicia, nanti Teteh Saliha juga bisa sharing. Oh, jadi dalamnya juga bukan cuma masalah ujian aja. Bukan. Tapi ada bisnis, gelombang bisnis yang naik turun, gimana menghadapi badai di bisnis. Betul. Kita harus tetap berjalan. Itu nanti yang berarti akan lebih ke perempuan yang berdaya betul, juga ya. Perempuan yang berdaya. Jadi fokusnya bukan hanya menyelesaikan ujian permasalahan hidup yang sedang dihadapi, tapi lebih luas lagi bagaimana juga membangun semangat untuk bangkit. Betul. Apalagi itu yang misalnya berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Iya, jadi kita gaya Teh Siska Felicia gitu. Nanti setelah Teh Siska Felicia itu kita isi dulu sama Ibu Inan. Bu Inan ini kebetulan sudah pernah bergabung dengan kita di AJP 3. Nah, Ibu Inan ini nanti akan mengisi sesi hipnoterapi yang memang tidak sepanjang di AJP 3 gitu karena narasumbernya kan cuma satu. Ada banyak juga gitu ya. Kalau di AJP 3 ya cuma Bu Inan aja. Nanti Teteh Saliha yang ikutan di AJP 5 ini akan kembali ketemu sama Ibu Inan, dikasih sesi hipnoterapi sama Bu Inan. Selesai hipnoterapi, nanti kita akan disuguhkan dengan sajian musik yang kita sama-sama tahu dari Ghea Indrawari yang liriknya selalu memberikan kita semangat untuk hidup lebih berdaya lagi, hidup lebih berarti lagi. Lirik-liriknya yang seakan mewakili bahwa ya realita hidup ya seperti itu. Jadi dari narasumber di batch 5 ini ada yang sudah pernah di batch sebelumnya. Iya, betul. Seperti siapa? Ibu Inan. Bu Inan, terus Bu Siska. Kalau Teh Siska ini baru justru. Oh, baru. Jadi belakang layar terus kalau Teh Siska. Dari AJP 1 sampai AJP 4 ini ada sebenarnya dengan salah satu tim dari Yura Sarahnya juga yang suka komunikasi sama kita. Akhirnya kita minta, Teh Siska naik aja gitu. Jadi kayaknya seru gitu kalau sama Teh Siska. Jadi nanti yang dikupas itu mengenai sisi ujian kehidupannya. Iya, ujian kehidupan juga dibarengi dengan sejauh Yura Sarah ini berjalan. Ya itu badai apa saja yang sudah datang. Dan makanya, juga bangkitnya juga. Iya betul, makanya kan merangkai iman, cita, dan cita gitu. Jadi ada cita-citanya juga, maksudnya ada satu jenjang karir lah. Bahwa ya perempuan ya tadi yang kata Teh Kansa bisa berdaya, bisa menjadi seseorang, bisa berdampak. Kalau kitanya memang kedamaian hakiki itu kita pegang insya Allah ya, meskipun nggak mudah. Jadi istilahnya nih sahabat Al-Shifa, kalau misalnya merasa ujian saya itu berat sekali, coba ikut batch 5 dan dengarkan apa yang sudah dirasakan oleh narasumber yang akan hadir nanti ya. Betul. Pasti akan lebih merasa, oh ternyata ujianku tidak seberapa gitu. Kadang merasa begitu ya. Ketika melihat ujian orang lain, ternyata ujian kita nggak seberapa gitu ya. Iya betul. Ketika datang ke AJP, pokoknya ketika datang ke AJP, ya saya lah ya Teh yang suka melihat di sesi hipnoterapi atau ketika ada sesi Q&A, itu pasti kayak, oh ternyata tuh nggak ada apa-apanya. Saya tuh mereka lebih kuat ternyata gitu. Ujiannya lebih berat. Iya, karena mungkin ya itu tadi ujian diberikan kepada orang sesuai dengan takaran dan kemampuannya masing-masing gitu. Ya bisanya segini ya ternyata segitu gitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi bisa sharing lah gitu Teh. Jadi ini pasti sudah bisa dipastikan narasumbernya luar biasa dan spesialnya tidak satu narasumbernya. Iya betul. Otomatis akan ada beberapa kisah kehidupan ya. Dari sosok Umi Pipik, dari sosok Bu Ginan ya, Bu Siska hingga ini Ghea Indrawari ya. Ghea Indrawari. Nah ini untuk proses pemilihan
para pematerinya, terus juga bintang tamunya ini, itu seleksinya bagaimana nih dari AJP itu sendiri? Seleksinya susah-susah gampang sih Susah-susah sebetulnya ya. gampang ya. Dalam menentukan sosok siapa nih yang akan hadir di AJP atau ada jalan pulang di Iya. acara ada jalan pulang gitu ya. Biasanya karena kita juga kalau di AJP itu sudah punya list. Kayak siapa nih yang akan kita undang gitu. Tapi kita belum menentukan oh ini yang akan hadir di AJP 2 misalkan atau ini yang akan hadir di AJP 3 enggak. Tapi kita list dulu siapa aja nih yang kiranya akan diundang di AJP gitu. Kemudian kita sinkronkan, biasanya kita lempar dulu ke teteh-teteh salihah lewat sosial media, biasanya Instagram atau WhatsApp gitu. Kira-kira siapa ya? Kita kayak gitu. Jadi mereka suka menebak-nebak tuh. Nah dari sana kita listnya ada. Akhirnya kita pilih inilah gitu. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang di AJP 5 ini ya karena kami merasa bahwa keempat perempuan ini saling berkesinambungan aja dengan tema yang akan kita angkat gitu. Kan kita sama-sama tahu lah ujian Umi Pipik yang luar biasa gitu. Ada 10 tahun ke belakang ya, lebih lah ya. Betul. Beliau pernah ditinggalkan Hansa rasa suaminya gitu. se-Indonesia tahu. Iya. Kalau Umi Pipik ya. Iya, kan ujiannya sebegitu beratnya, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu, terus ditinggalkan oleh suami tercinta gitu, oleh almarhum Ustadz Jeffrey. Bagaimana beliau bangkit membesarkan keempat anaknya sampai sekarang beliau menjadi seorang pendakwah yang sudah tidak kita ragukan lagi gitu. Berarti ini narasumber yang lain juga kemungkinan dari teteh-teteh solihah yang lain juga yang memiliki ujian yang sama beratnya mungkin ya? Ya, bisa dibilang mungkin begitu seperti ya? itu. Karena kalau kita lihat juga kenapa kayak Gia Indrawari, saya pernah baca kisahnya kayak di lagu dia yang teramini tuh, yang kemana pergi doaku yang itu. Itu kan kayak kata dia sudah berusaha sekuat mungkin untuk berkarya menjadi seorang penyanyi, tapi kayak nggak ada satu label pun yang menghampiri dia untuk ini tuh gimana gitu, harus gimana lagi, terus berdoa udah gitu. Makanya makanya dia menciptakan lagu ya kemana perginya doa-doaku gitu. Jadi intinya Sahabat Al-Shifaa, AJP ini tidak asal atau tidak sekedar menampilkan narasumber atau pengisi acara ada jalan pulang ya tanpa seleksi yang ketat. Pastinya tentunya orang-orang pilihan ya yang insya Allah bisa menginspirasi dan juga menjadikan kisah hidup mereka pengalaman ya yang berharga untuk barangkali sahabat Al-Shifaa yang ingin mengikuti acara ada jalan pulang batch kelima ini. Kita akan jeda dulu Teh Meli ya. Namun sebelumnya boleh disampaikan dulu ke sahabat Al-Shifaa untuk acara ada jalan pulang batch 5. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Untuk ada jalan pulang di batch kelima ini kapan, terus untuk sahabat Al-Shifaa yang ingin gabung gimana gitu ya. Sama hal-hal lainnya yang berkaitan dengan acara ada jalan pulang batch 5. Oke. Buat sahabat Al-Shifaa semuanya, buat teteh salihah yang sedang menonton ini, yuk ikutan di kajian ada jalan pulang 5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2025. Untuk teteh-teteh salihah dan sahabat Al-Shifaa yang ingin bergabung, itu bisa langsung datang ke laman Instagram kami di @adajalanpulang. Di sana tertera link, tinggal diklik saja, itu adalah link pendaftaran, nanti teteh-teteh bisa langsung daftar di sana. Mungkin kalau untuk informasi tambahan dan lain-lain bisa langsung ke DM Instagram atau nomor WhatsApp yang tertera yang ada di laman Instagram kami. Selain Instagram? Selain Instagram, WhatsApp ada, TikTok ada. Oke, Masya Allah ya. Ya itu dia sahabat Al-Shifaa, sebaiknya sahabat ikuti acara ini karena apalagi sahabat Al-Shifaa yang mengaku sebagai muslimah ya, terus kemudian juga merasa saat ini memiliki ujian yang sangat berat atau memiliki tempat lah gitu ya untuk mencurahkan itu semua di saat mungkin tidak ada lagi yang bisa menampung ya curahan hati atau keluh kesah dan lain sebagainya, mungkin butuh tempat untuk bangkit ya, solusi dan lain sebagainya, boleh bergabung ikut di komunitas ada jalan pulang, acara yang akan diselenggarakan di 29 November ini. Untuk informasi selengkapnya dan bagaimana kegiatannya akan kita bahas ya Teh di segmen berikutnya. Tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Shifaa FM, Radio Inspirasiku. Al-Shifaa peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama.
tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program Peduli Pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz, program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Ashifa. Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku, sahabat Al-Shifa, kembali lagi masih bersama saya Hansa Amira dan masih dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Di segmen kedua ini, sahabat Al-Shifa, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama dengan Teh Meli Anggraini ya, dari komunitas Ada Jalan Pulang. Teh, nih untuk batch kelima ini nih yang akan diselenggarakan ya. Tadi sudah disampaikan ke sahabat Al-Shifa yang mau bergabung ya, boleh didaftar di IG dan betul, juga WhatsApp-nya. Boleh diulang lagi untuk IG-nya di @adajalanpulang. Untuk nomor WhatsApp-nya nanti tertera ada di sana. Di laman Instagram-nya ada link untuk daftar, bisa langsung diklik sama dengan nomor kontak Minda WhatsApp. Betul. Teteh Salia bilangnya Minda. Iya. Mimin Ada Jalan Pulang. Oh, Minda. Iya, betul. Jadi ada Minda IG, ada Minda WhatsApp, ada Minda TikTok itu. Masya Allah. Jadi nanti tinggal langsung di chat aja ke WhatsApp. Chat aja ya. Untuk pertanyaan nih ya, berikutnya. Dari yang sudah terlaksana ya, dari batch 1, 2, 3, 4 gitu ya. Apa yang paling berkesan? Apakah ada peserta yang membuat gitu ya, lebih apa nih, sesuatu gitu bagi komunitas Ada Jalan Pulang untuk akhirnya lanjut terus gitu, terus atau misalnya ada kisah-kisah tertentu gitu ya yang mungkin bisa diceritakan dari para peserta yang luar biasa gitu, boleh untuk misalnya share ke sahabat Al-Shifa bahwa Ada Jalan Pulang ini bukan kajian biasa aja gitu. Iya. Apa ya yang bikin kita semangat sampai sekarang itu Teh, justru kan karena kepercayaan dari teteh-teteh salihah semua ya, dari semua yang suka ikut AJP 1 sampai 4 mungkin kemarin. Kalau disebut spesial yang mana,
semuanya spesial. Semuanya spesial. Semuanya spesial, semuanya punya kisahnya tersendiri. Dari Mm-mm. mulai AJP 1 sampai dengan AJP 4, semua punya roller coasternya masing-masing. Mhm. Kadang di AJP 1 ini yang harus kita tangani, di AJP 2 ada lagi, 3, 4 juga begitu, sama aja Masya gitu. Allah. Jadi ya alhamdulillah bisa terlewati, dan yang bikin kita lebih semangat lagi untuk terus mengadakan AJP 5, 6, mungkin sampai 500, bahkan sampai 1000. Amin. Mhm. Itu ya kepercayaan teteh-teteh salihah semua, mungkin sahabat El Shifa yang belum pernah ikutan harus sih wajib coba ikutan, Mhm. karena bukan hanya sebagai kajian keagamaan, ada edukasi tentang bagaimana seorang perempuan menurut syariat Islam, tapi juga ada sesi hipnoterapi yang akan membuat kita menjadi keluar dari AJP itu setelah selesai menjadi lebih lega, Betul. menjadi lebih plong, tidak penuh tapi perlahan sembuh gitu. Jadi lebih lapang hatinya Iya, gitu betul. ya. Jadi kenapa harus ikut? Ya karena di setiap ada jalan pulang ini kita akan memberikan teteh-teteh semua sahabat El Shifa juga ruang yang aman, ruang yang hangat. Teteh-teteh semua bisa jujur sama diri teteh sendiri kalau teteh sedang lelah, kalau Betul. teteh sedang capek. Kan kadang kita suka menyembunyikannya di balik senyuman ya, Betul. meskipun getir gitu kayak senyuman, enggak Betul. kok, nggak apa-apa gitu, nggak Ah. apa-apa gitu. Tapi kan berarti kita tidak jujur gitu. Nah, Hmm. ada jalan pulang ini kan akhirnya ingin memberikan itu gitu, ruang untuk teteh-teteh bisa jujur sama dirinya sendiri, ya nggak apa-apa juga kalau capek, nggak apa-apa juga kalau lelah gitu. Seperti itu sih teh kayaknya Jadi sejauh ini untuk AJP di sebelum-sebelumnya, jumlah pesertanya ini untuk juga memberikan gambaran ya kepada sahabat Al Shifa bahwa AJP ini bukan acara yang misalnya pesertanya hanya 10 orang, 20 orang gitu ya. Untuk lebih ke antusias. Jadi biar ada gambaran sahabat Al Shifa, kenapa sih orang-orang ikutan AJP gitu kan? Dan jumlah peserta di batch-batch sebelumnya tuh ada berapa banyak sih Teh? Untuk di AJP 1 itu kita ada 400 orang. Masya Allah. Ada 400 orang di AJP 1, itu juga salah satu hal yang Masya Allah kita nggak nyangka sama sekali. Kami di prediksi ya. Di luar prediksi, karena kami sudah ada satu venue atau satu tempat yang kami pilih. Kemudian waktu itu kalau nggak salah di Masjid Agung, di alun-alun, dengan kapasitas yang tidak mungkin sampai 400. Akhirnya kami semua tuh kayak di 150 aman nih kayaknya gitu, atau di 200 lah paling mentok itu aman. Tapi ternyata antusiasmenya ketika kami buka di sosial media, Masya Allah luar biasa sekali gitu. Kayak ini loh yang kami tunggu gitu, ini loh yang kita mau gitu. Ada yang sampai seperti itu. Akhirnya kita sepakat udahlah sesi 1, sesi 2 waktu itu. Nah yang kedua itu ada sekitar 380 lah. Itu sama banyak juga. Sama sih, hampir 400-an. Di AJP 3 370-an lah, nggak begitu. Karena kan kita juga berpindah venue ya. Tadinya mau di Laska, karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita berpindah ke Geraha Sofia Setiasa. Nah kemudian kalau di AJP 4 ini bisa dibilang lebih sedikit daripada AJP 1, 2, 3 sih. Karena memang tadinya teh fun fact-nya kita mau libur dulu untuk mempersiapkan AJP 5. Jadi kita tuh pengennya dari AJP 3 tuh kita fokus gitu ke AJP 4. Tadinya ini tuh AJP 4. Iya, betul. Kita ingin fokus ke AJP 4 untuk lebih proper lah semuanya gitu. Dari pemilihan pemateri, kemudian dari segi pemilihan venue nantinya, kemudian marketing dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya kita diteror. Diteror sama teteh-teteh, kenapa nggak ada dong, terus libur gitu, terus kemana dong kalau bulan ini gitu. Masya Allah. Akhirnya kita oke, udah kita adain AJP 4 tapi dengan peserta yang kita batasi gitu, nggak lebih daripada 200. Karena itu udah banyak loh. alhamdulillah sih. Di atas 100 aja udah kebayang gitu ya banyaknya segimana. Dan ini 1, 2, 3, 4 itu sahabat Al Shifa satu narasumber ya. Iya. Nah sekarang di batch 5 itu ada 4 orang. Masya Allah. Ada target nggak sih? Target peserta? Target peserta. Ya
kalau maunya sih sebenarnya ada ya target Heeh. pesertanya mungkin sama dengan AJP 1, 2, dan 3 lah, mampir mendekati ke 400. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah, kalau tidak juga ya tidak apa-apa karena mungkin ya saat di AJP 5 hanya sekian ya berarti teteh-teteh inilah yang akan ketemu kita di AJP 5 Di untuk AJP bersama. 5. Jadi setidaknya kan sudah punya AJP 1 sampai 4 nih. Iya, betul. Berapa persen per AJP-nya ini yang dari AJP sebelumnya ikut lagi gitu? Hampir 50% ya, Teh? Lebih, 50% lebih. Lebih. Berarti setengahnya dari itu ikut lagi gitu. Iya, betul. Masya Allah. Berarti kan sudah bisa dipastikan nih, batch 5 ini sudah pasti ada peserta yang Iya, betul. jumlahnya pasti akan lebih dari 100. Nah, Alhamdulillah ya kalau kami tuh suka bilangnya, alhamdulillah ya masih ada yang ter-AJP gitu. Ada yang ter-AJP yang akhirnya dari batch 1 atau dari AJP 1 sampai dengan AJP 5 ini nggak pernah libur sama nggak pernah sekali. libur ya, Iya. Masya Allah ya. Jadi itu dia sahabat Syifa ya, nggak usah takut pesertanya sedikit ya, atau misalnya acaranya nggak seru, atau acaranya akan biasa seperti kajian-kajian biasa gitu ya. Ini luar biasa sahabat Syifa ya. Hansa sendiri ya melihat bagaimana teman-teman sendiri gitu yang mengikuti acara ini. Insya Allah mau ikutan juga nih. Ayo dong, Teh Kansa, kita ketemu tanggal 29 ya. Insya Allah mudah-mudahan schedule-nya cocok ya. Iya, amin, amin. Itu luar biasa ya, tempat benar-benar mencurahkan tuh sampai hampir semuanya menangis ya. Iya, iya. Karena semuanya memiliki beban dan Iya. juga ujiannya masing-masing. Perempuan lah ya. Jadi untuk sahabat Al-Syifa, ini wadah bersama-sama ya untuk sama-sama saling merangkul, khususnya muslimah semuanya dengan ujiannya masing-masing. Disinilah tempatnya, tempat yang paling cocok gitu ya. Jadi kalau misalnya curhat atau cerita ke tetangga pasti bocor Iya, gitu betul. ya. Curhat misalnya ke pasangan belum tentu didengar. Ke mertua apalagi gitu Iya, ya. betul. Jadi udah paling aman. Nah, dia udah paling aman ikut banget batch 5 AJP ini ya. Iya, betul. Insya Allah rahasia terjaga ya. Iya, pasti. Dan itu menjadi menambah uhuwah satu dengan yang lain Iya, berarti betul, ya. betul, betul. Nah, untuk kedepannya selain acara event AJP ini, apakah ada acara-acara lainnya dari para peserta gitu di luar dari ini AJP ini? Iya, rencananya sih sesuai dengan program yang pernah saya obrolkan dengan Kang Utep juga ya. Mau apa nih Teh, katanya AJP ini selain kajian, saya tuh pengen tadabur alam sama teteh-teteh satu-satu. Itu penting banget, Iya. healing ya. Iya, betul, healing sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan kan programnya per 6 bulan sekali, kami inginnya ada sesuatu yang spesial. Mudah-mudahan ya 6 bulan ke depan setelah yang spesial di AJP 5 ini kita akan sama-sama bisa untuk merealisasikan, insya Allah Allah mudahkan, Allah mampukan Betul. kita untuk sama-sama tadabur alam gitu. Pengennya sih gitu dengan ya kami juga suka ngobrol, ih kayaknya seru ya gitu. Ada beberapa hal yang kita lakukan sama-sama di alam gitu. Itu kan biasanya suka lebih mempererat gitu loh Teh. Satu itu, kedua ya proses healingnya itu, Iya, betul. penyembuhannya itu. Iya. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dekat dengan alam tuh sama dengan lebih dekat kepada Allah Iya, juga gitu Masya ya. Allah, Masya betul, Allah ya, betul. karena memang ciptaan Allah itu sungguh indah. Betul, betul. Kemudian yang berikutnya nih, harapan di batch 5 ini. Ini kan belum ya, batch 5 ini nanti akan terselenggara 29 November, tempatnya sudah ada Tempatnya di Gedung Mulia. di Gedung Mulia di Iya. di mana? Yang di Sukamelang. Sukamelang. Iya, Oke. betul. Untuk harapannya nih terhadap para peserta, kemungkinan setiap batch itu kan selalu ada peserta baru ya, Iya. dan peserta lama gitu. Peserta lama dan peserta baru gitu ya, yang ikut lagi, dan mungkin juga ada beberapa dan yang tidak ikut lagi gitu ya. Iya. Dan banyak juga yang baru. Nah, harapannya untuk peserta teteh-teteh solihah yang lama dan juga untuk yang baru, targetnya gitu di batch 5 ini apa? Targetnya sih sebenarnya tidak jauh-jauh dari AJP 1 sampai 4 ya. Teteh-teteh bisa merasakan hati yang lebih tenang, hati yang lebih ikhlas ketika sama-sama kita menimba ilmu di ada jalan pulang di kajian yang kita laksanakan dan kita ikuti sama-sama gitu. Kami tetap pengennya teteh-teteh akan merasakan satu insight yang baru dalam hidupnya untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih percaya lagi, membangun insight baru bahwa teteh-teteh berdaya,
teteh-teteh salihah semua, mungkin sahabat El Shifa juga yang pernah merasakan gitu. Saya inginnya sama seperti itu. Apalagi kita disuguhkan di AJP 5 ini dengan 4 Luar perempuan yang luar biasa dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan cara menghadapi ujian yang berbeda-beda. Betul. Ada yang melalui sebuah karya dari musik, ada yang melalui sebuah karya dari sebuah usaha dan bisnis. Betul. Ada yang memang bertahannya dengan mempelajari ilmu kemudian menjadi seorang pendakwah atau seorang hipnoterapi gitu kan. Betul. Bahwa ya hidup yang betul hidup itu kan adalah yang berdampak Betul. untuk orang lain gitu, bahwa ya kita juga bisa. Betul. Ketika mereka bisa, setidaknya ada hal yang menginfluence teteh-teteh salihah semua gitu. Harapannya baik mau teteh-teteh AJP yang dari 1 sampai 4 udah ikut atau bahkan yang AJP 5 ini baru ikut gitu. Kami inginnya ya teteh-teteh bisa lebih jujur sama dirinya sendiri, bisa lebih, ya itulah, kita cari kedamaian yang hakiki, yang bukan tanpa masalah, Betul. tapi kita tetap bisa tenang dan menerima dengan takdir yang sudah Allah gariskan gitu. Teh Meli nih, acara AJP ini kan berlangsung dari pas yang pertama itu bulan apa? Juli. Bulan Juli, dan itu terus terselenggara Iya, selama 1 1 bulan sekali gitu ya. Iya. Artinya AJP next berikutnya ke-6 itu ada di bulan Desember gitu kan Insya ya. Allah. Insya Allah ya, insya Allah di bulan Desember. Kalau menurut saya ini akan terus berlanjut ya, karena Amin. banyak peserta dari batch sebelumnya yang ikut lagi. Iya. Masya Allah, ini yang harus dijaga Iya, gitu ya. betul. Ini yang harus dijaga. Nah, apakah sudah ada bayangan nih untuk batch 6 dan juga ke depannya untuk pengembangan lainnya selain dari yang biasanya di batch 1 sampai batch 4, ini batch 5 udah luar biasa dengan 4. Nah, ke-6 mungkin ada yang lebih ini lagi gitu. Iya. Sebetulnya sudah banyak list narasumber yang pengen kita hadirkan ya. Tentunya dari akhwat, dan memang sebetulnya banyak teh yang request juga, Ustadz ini dong, Ustadz ini gitu, pengennya ikhwan gitu. Bukan kita tidak mau, sudah ada listnya, tapi kita ingin lebih mendahulukan tentang wanitanya terlebih dahulu. Biasanya kan kalau wanita dengan wanita itu lebih paham, frekuensinya bisa lebih cepat nyambung gitu, masih gitu. Insya Allah ya kedepannya kami juga berharap dan kami sudah ada planning gitu untuk ya ini akan menjadi satu kajian rutin 1 bulan sekali. Apalagi sudah ada kalimat yang terlontar dari peserta dari teteh-teteh salihah semua bahwa ada jalan pulang ini sudah menjadi rumah untuk dia pulang 1 bulan sekali gitu. Jadi kitanya lebih bersemangat, ya nggak, jangan libur gitu. Iya, betul. Harus ada sebulan sekali, dan insya Allah jangan tutup pintu rumahnya teh. Iya. Jangan. Insya Allah juga mungkin ya seperti program yang sudah kita rancang ya. Kalau untuk hal-hal, bukan berarti setiap bulannya tidak spesial, tapi ada yang akan lebih spesial, tapi itu kita rancang ya bisa 5 bulan sekali atau bisa 6 bulan sekali gitu. Tapi setiap bulannya pasti akan spesial untuk teteh-teteh salihah dan sahabat El Shifa semua. Masya Allah. Untuk yang berikutnya Teh Meli, barangkali ada tambahan yang mau disampaikan untuk sahabat El Shifa. Berikut juga ajakan kepada sahabat El Shifa untuk mengikuti acara Ada Jalan Pulang batch 5 ini. Iya, kebetulan ini teh izin ya, aku ada satu pesan dari ketua komunitas dari Ada Jalan Pulang yang memang hari ini beliau berhalangan hadir, tadinya mau ikut ke sini, mau menyapa sahabat El Shifa, mau menyapa teteh-teteh salihah semua juga, tapi karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, jadinya saya wakilkan. Ini cukup panjang, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa, silahkan disampaikan. Iya, aduh. Jadi untuk teteh-teteh salihah semua dan sahabat El Shifa, pada akhirnya setiap dari kita sedang menempuh perjalanan pulang kepada diri yang lebih jujur, kemudian pulang kepada diri yang lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah. Semua dari kita mungkin datang dengan luka, dengan gelisah, atau dengan hati yang belum selesai. Tapi kami yakin, kami ingini mengingat sesuatu, dan teteh-teteh harus tahu satu hal, bahwa Allah gak pernah meminta kita untuk sempurna. Dia hanya meminta kita untuk kembali. Buat semua teteh-teteh salihah dan sahabat El Shifa, terima kasih sudah mempercayakan ruang ini sebagai tempat bernafas, tempat belajar, dan tempat menemukan cahaya lagi. Semoga apapun yang kita dapatkan di setiap kajian Ada Jalan Pulang,
tidak berhenti di ruangan ini saja, tapi tumbuh menjadi langkah-langkah kecil yang menguatkan hidup kita di kemudian hari. Mohon doanya juga untuk teteh-teteh salihah semua, untuk sahabat El Shifa, untuk kami agar bisa terus menjaga rumah ini. Kalau tadi kata Teh Kansa, jangan sampai dikunci pintunya. Betul. Semoga kami tetap bisa menjaga amanah ini, gerakan ini, dan semoga ini menjadi perjalanan panjang menuju Allah. Kita tidak berjalan sendirian, Betul. bahwa kita masih banyak saudara-saudara yang lainnya. Kemudian semoga hati kita itu selalu ingin saling menemukan, ingin saling menguatkan, kemudian saling mengingatkan bahwa ada jalan pulang untuk setiap hati yang ingin kembali. Masya Dari Teh Rahmawati Arifin, Ketua Komunitas Ada Jalan Pulang. Allah. Titip salam buat Teh Rahma ya, luar biasa ya. Siap. Tulisannya, pesannya sungguh menyentuh sahabat Al-Shifa. Ini satu pengalaman yang harus dirasakan oleh sahabat Al-Shifa semuanya, terutama yang belum pernah merasakan. Karena yang sudah juga ikut lagi, Masya Allah. Akhirnya saya juga termotivasi gitu. Bahkan Teh, teman-teman kami di komunitas di Pelaksana ya, suka pengen gantian boleh nggak sih kita yang di situ gitu. Suka kadang pengen gitu, tapi enggak. Nanti aja lah ya di lain kajian gitu. Insya Allah sih, semoga terus berjalan. Insya Allah. Terima kasih banyak Teh Meli, pesan-pesan Sama-sama. terakhir dan juga ajakan kepada sahabat Al-Shifa. Boleh sekali lagi untuk informasi pendaftaran dan juga Oke. ajakan kembali. Oke, jadi sahabat El Shifa semua yang sudah bergabung di Ada Jalan Pulang 1-4 ataupun yang baru mau bergabung di Ada Jalan Pulang 5, jangan sampai lewatkan kajian Ada Jalan Pulang 5 di tanggal 29 November nanti, tepatnya di Gedung Mulia. Teman-teman nanti yang mau daftar itu bisa langsung klik di laman Instagram @ada jalan pulang. Nanti di sana ada bio tertera untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dan link pendaftaran yang sudah terkoneksi. Nanti teman-teman bisa langsung klik dan isi form yang sudah disediakan. Otomatis kalau sudah selesai akan ada di akhir untuk link gabung grup WhatsApp, itu nanti tinggal diklik saja. Nanti teteh-teteh salihah dan sahabat El Shifa sudah bisa masuk ke grup di link tersebut. Seperti itu, ada banyak hal yang akan kita sharing dan kita bagi di AJP 5. Ada banyak momen luar biasa yang ingin kita bagi dengan 4 perempuan, 3 narasumber dan 1 gestar yang luar biasa. Ada Teh Siska Felicia, ada Umi Pipik Dian Irawati, ada Ibu Inan, kemudian ada Gia Indrawari. Ada jalan pulang untuk setiap hati yang ingin kembali. Yuk ikut Ada Jalan Pulang 5. Masya Allah, terima kasih banyak Teh Meli Anggraini ya, luar biasa. Siap, sama-sama. Sahabat Al-Shifa, di batch 5 ini temanya adalah menemukan kedamaian hakiki. Mudah-mudahan dengan mengikuti Ada Jalan Pulang batch 5, ada benar-benar hati yang kemudian menjadi damai setelahnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat Al-Shifa, nampaknya kita harus menuntaskan bincang-bincang ini. Kita akan lanjut dan ketemu lagi di batch 5 ya Teh Meli ya. Amin. Mudah-mudahan dengan sahabat Al-Shifa yang sekarang juga lagi stay ataupun juga menonton dan mendengarkan Al-Shifa Radio bisa sama-sama bersilaturahim di Ada Jalan Pulang batch 5 29 November Iya, nanti betul. ya. Terima kasih banyak Sama-sama untuk Teh waktu Kansa. luangnya dan juga untuk bincang-bincangnya, Masya Allah. Sama-sama dong. Makasih juga untuk El Shifa Radio, El Shifa TV yang sudah berkenan mengundang kami kembali. Meskipun saya lagi. Nanti insya Allah lah next saya ajak teman-teman semua komunitas. Boleh nggak sih kalau Boleh diajak semua? ditunggu. Kayaknya kita harus menyewa aula di Iya, sini. betul. Nanti Teh Ama lah yang ditunggu-tunggu. Teh Ama ditunggu. Kita panggilnya Teh Ama. Oh, Teh Oh Ama. iya, Teh Ama. Teh Ama ditunggu sama El Shifa TV dan El Shifa Radio ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi Amin. tim yang Amin. berbincang-bincang di Amin, sini ya. amin. Iya, kolaborasinya semoga terus panjang ya tekan saya. Betul. Kerjasamanya terus berlanjut ya. amin, Dan ya silaturahim juga terus. Amin. Terima kasih. Sahabat Al-Shifa, kita akhiri kebersamaan kita dalam opsi kali ini, obrolan penuh inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami untuk terus menyimak program-program menarik lainnya. Saya Hansa Mira dan juga ada Teh Meli Anggraini di sini. Mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.